Seorang pria pengangguran yang sudah menyerah dengan hidupnya, yaitu Haruto, tiba-tiba saja ditarik ke akhirat oleh seorang dewi. Yang mana Haruto ternyata telah terpilih untuk reinkarnasi. Haruto akan hidup kembali ke dunia yang mengutamakan sihir. Untuk itu, sang dewi akan memberikan kekuatan yang lebih kepada Haruto, sehingga Haruto tak akan kesulitan hidup di dunia tersebut. Saat reinkarnasi, Haruto memulainya menjadi bayi. Ia terlahir menjadi seorang pangeran dan memiliki tanda kerajaan di tubuhnya. Ketika sang raja mencoba memeriksa level sihir dari Haruto, ternyata levelnya hanya berada di level 2, tidak memiliki atribut dan hanya menguasai sihir pelindung. Merasa Haruto adalah aib bagi keluarga kerajaan, sang ratu dan sang raja memutuskan untuk membuang Haruto ke hutan. Di sisi lain, sang dewi yang berada di akhirat menjadi panik karena orang yang ia kirim untuk reinkarnasi kini akan dibunuh. Ia tak menduga kalau di dunia itu alat sihirnya hanya bisa membaca sebanyak 3 digit saja. Padahal sebenarnya ia memberikan level sihir kepada Haruto setinggi 1002 level. Lalu Haruto yang berada di hutan mulai mencoba sihir pelindungnya, yang mana sihir pelindungnya itu ternyata bisa membuatnya terbang, hingga seekor monster serigala tiba-tiba saja muncul dan memakannya. Untungnya pelindung Haruto sangatlah kuat. Haruto kemudian membalas monster itu dengan sihir pelindungnya. Tak mempan dengan sihir itu, Haruto lalu mengangkat pohon besar dan melemparkannya. Akan tetapi monster itu ternyata masih bisa bertahan, hingga Haruto akhirnya mengangkat sebuah tanah yang besar, dan hal itu membuat monster serigala itu sangat takut dan akhirnya memohon diampuni. Setelah melihat energi sihir dari Haruto yang melebihi kapasitas manusia, monster serigala itu menganggap kalau Haruto adalah reinkarnasi Raja Iblis. Haruto yang tak ingin dianggap pecundang akhirnya mengiyakan anggapan dari monster serigala. Karena sebelumnya tak dibunuh oleh Haruto, monster serigala akhirnya berjanji setia kepada Haruto. Haruto kemudian memberikan nama kepadanya, yaitu Flay. Lalu tiba-tiba Haruto terjatuh karena merasa sangat kelaparan, yang mana ternyata Haruto sangat ingin meminum ASI sebab secara fisik ia masihlah seorang bayi. Flay kemudian merubah bentuknya menjadi seorang manusia. Namun karena Flay tidak memiliki ASI, ia pun tak bisa memberikannya kepada Haruto. Seseorang tiba-tiba saja datang menghampiri mereka. Ia adalah Tumen yang datang untuk menjemput Haruto. Flay menolak jika Tumen ingin mengambil Haruto sebab ia adalah pelayannya. Tumen lalu menceritakan alasannya mengambil Haruto, yang mana Haruto adalah anak kerabatnya yang telah dibuang. Ia tak tega jika Haruto harus dibuang dan dibiarkan mati. Untuk itu, ia ingin mengambil Haruto dan merawatnya. Mendengar cerita Tumen, Flay pun menjadi luluh dan bersedia bila Haruto harus dibawa. Namun dengan syarat, Flay juga harus ikut agar bisa mengawasi Haruto. 9 tahun kemudian, Haruto kini telah tumbuh besar. Ia juga memiliki seorang adik kecil bernama Char. Lalu, Tumen kini mulai mengajarinya teknik berpedang. Saat berlatih pedang, Haruto merasa tak akan bisa melawan ayahnya, sebab ayahnya adalah seorang yang dijuluki sebagai palu penghancur bumi. Akan tetapi, Haruto ternyata dengan mudah bisa menghindari serangan ayahnya. Hal itu membuat ayahnya merasa kalau Haruto sepertinya memiliki kekuatan yang terpendam. Tumen kemudian memberitahukan istrinya tentang Haruto. Menurutnya, Haruto adalah Raja Iblis yang baru terlahir kembali, sebab Flay yang merupakan ras iblis memilih menjadi pelayan Haruto. Perkataan ayahnya itu didengar oleh Char yang ternyata masih bangun. Lalu, suatu insiden pun terjadi yang mana Tumen beserta anak buahnya pergi ke markas bandit untuk menghabisinya karena banyaknya laporan negatif tentang para bandit itu. Akan tetapi,
dalam perjalanan mereka malah diserang dari belakang. Padahal Tumen sudah berhati-hati dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Melihat ayahnya yang terpuruk membuat Haruto sangat kesal kepada para bandit itu. Ia kemudian menyembuhkan pasukan ayahnya yang terluka. Malamnya, ia dan Flay merencanakan untuk menghabisi para bandit itu. Setelah menemukan lokasinya, mereka berdua langsung berangkat. Namun, Haruto dan Flay yang terbang di langit ternyata dilihat oleh Char. Saat sampai di markas bandit, Haruto langsung menghentikan pergerakan bos para bandit. Ia lalu menginterogasi mereka dengan apa yang sudah terjadi, yang mana ternyata mereka bukanlah bandit biasa, melainkan prajurit kekaisaran tetangga. Mereka juga bisa lolos di perbatasan karena sudah ada yang membantu mereka. Haruto pun berpikir untuk membantu prajurit tetangga masuk ke dalam perbatasan, pastinya ia memiliki wewenang yang lebih tinggi dari ayahnya. Setelah mendapatkan informasi yang ia inginkan, Haruto menyuruh Flay untuk membakar markas para bandit. Sebab ia tak bisa memaafkan orang yang sudah menyerang ayahnya. Esoknya, Tumen mendapatkan informasi bahwa markas para bandit telah terbakar habis. Tumen beranggapan bahwa sepertinya yang bisa melakukan hal itu hanyalah Flay, karena Flay memiliki sihir pengendalian api yang sangat kuat, serta ia bisa dengan mudah menaklukkan monster. Lalu, Char pergi menemui Flay dan menanyakan apakah Flay mengetahui identitas kakaknya yang sebenarnya. Sebab semalam ia melihat kakaknya dan Flay terbang keluar. Flay tak bisa menjawab pertanyaan Char karena ia tak mau membocorkan identitas Haruto. Ia kemudian melaporkan hal itu kepada Haruto. Haruto akhirnya memasang pelindung untuk mengawasi Char. Ia juga mengaturnya agar berbunyi ketika Char sedang melakukan sesuatu dan berada di mana. Mulai dari sini, Char terus mengikuti dan mengamati Haruto. Ketika Haruto bangun tidur di malam hari, sedang mandi sendirian, berlatih pedang dengan ayahnya, bahkan ketika sedang membaca buku. Lalu, Haruto tiba-tiba mendapatkan alarm pengawasan yang ia pasang kepada Char, yang mana ternyata setelah ia bangun melihatnya, Char dan ibunya sedang dalam bahaya. Mereka dicegat oleh beberapa orang ketika akan pergi ke kota. Melalui kekuatannya, Haruto memberikan instruksi kepada Char dan mengarahkannya ke tempat persembunyiannya hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gua. Saat telah menyembunyikan Char, ibunya keluar dari gua, yang mana para penjahat itu ternyata berhasil mengikuti mereka. Ibunya lalu berniat mengakhiri hidupnya dan tak ingin menjadi sandera. Namun tiba-tiba Haruto menghancurkan pedang ibunya hingga membuatnya pingsan. Haruto pun sangat marah karena para bandit itu telah menyerang ibunya. Setelah berhasil mengalahkan para bandit, Haruto memasukkan ibunya ke dalam gua. Char langsung merasakan aura dari Haruto sehingga membuatnya menjadi takut. Akan tetapi karena merasa sudah diselamatkan, Char memberanikan dirinya dan memanggil Haruto. Haruto pun terkejut karena adiknya kini mau berbicara dengannya. Sebab sebelumnya Char selalu menghindarinya. Char ternyata menganggap Haruto adalah pahlawan keadilan. Menurutnya, kekuatan Haruto pastinya digunakan untuk melawan kejahatan. Karena merasa canggung dengan adiknya, Haruto langsung mengiyakan saja pernyataan adiknya. Haruto lalu menyuruh Char agar tidak mengatakan apa yang sudah terjadi kepada ayah mereka. Sebab identitasnya harus tetap dirahasiakan. Sementara itu, Tumen mendapatkan laporan bahwa istri dan anaknya kini baik-baik saja. Setelah diselamatkan oleh seseorang yang misterius, Lei langsung menyusul mereka dan mengawalnya sampai ke rumah. Lalu, ketika pulang ke rumah, Char pun langsung memeluk Haruto dan mengatakan bahwa ia kini mencintai Haruto. Sejak kejadian itu, Charlotte kini terus saja datang ke kamar Haruto. Charlotte pun melihat sihir yang digunakan Haruto dan menanyakannya. Haruto mengatakan bahwa itu adalah sihir yang ia gunakan untuk mengawasi. Charlotte merasa kalau sihir Haruto itu adalah sihir kuno. Ia sebelumnya pernah membacanya di perpustakaan kota.
Ia sebelumnya pernah membacanya di perpustakaan kota. Mereka berdua kemudian pergi ke perpustakaan untuk melihat bukunya. Charlotte mulai mengumpulkan bukunya dan memperlihatkannya kepada Haruto. Setelah membaca buku itu, menurut Haruto, ia sepertinya sedang membaca komik anime. Charlotte kembali mempertanyakan apa itu anime. Haruto akhirnya menjelaskan tentang anime kepada Charlotte. Namun hal itu malah membuat Charlotte semakin tertarik dan ingin melihatnya. Beberapa hari kemudian, dengan sihirnya, Haruto berhasil mengakses internet yang ada di Jepang modern dan membuka layanan streaming yang menyediakan tentang anime. Ia lalu memperlihatkannya kepada Charlotte, yang mana itu membuat Charlotte sangat senang karena baru pertama kali melihat anime. Akan tetapi ada satu masalah yang dialami oleh Charlotte. Ia tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh anime itu yang merupakan bahasa Jepang. Ia akhirnya mempelajari bahasa Jepang dengan bimbingan Haruto. Namun hanya dalam beberapa hari saja, Charlotte sudah bisa mengerti dengan bahasa Jepang. Kini, Charlotte yang sudah mengerti dengan bahasa Jepang terus saja menonton anime. Haruto merasa kalau itu tidaklah baik bagi Charlotte. Ia akhirnya membatasi tontonan Charlotte selama 3 jam saja dalam sehari. Lalu, ketika sedang mandi, Charlotte melihat ada sebuah lambang di dada Haruto. Ia merasa sepertinya itu adalah lambang yang menandakan seorang pahlawan keadilan. Menurut Haruto, Charlotte sepertinya melihat lambang itu dari tontonan animenya, sehingga Haruto mengatakan bahwa ia memanglah benar seorang pahlawan. Namun Charlotte tidak boleh mengatakannya kepada orang lain karena ia harus menyembunyikan identitasnya. Esoknya, ayah mereka pergi untuk memberantas para bandit yang meresahkan warga. Charlotte merasa khawatir dengan ayah mereka sehingga ia memohon kepada Haruto agar membantu ayah mereka. Sebab Haruto memiliki kekuatan yang hebat dan merupakan seorang pahlawan. Karena tak mau adiknya sedih, Haruto akhirnya menerima permintaan adiknya. Ia juga sengaja melakukan perubahan seperti tontonan Charlotte di anime. Setelah itu, Haruto pergi ke hutan dan mulai mencari keberadaan para bandit. Setelah menemukannya, Haruto langsung menutup jalan keluar mereka yang berada di dalam gua. Namun, karena sedang diawasi oleh Charlotte, menurut Haruto, Charlotte pasti ingin melihat aksi heroik seperti yang ada di tontonan animenya. Haruto akhirnya mendatangi para bandit itu dan menghabisinya. Tak lama kemudian, ayahnya pun datang dan menanyakan identitasnya. Ayahnya memperkenalkan dirinya kalau ia adalah pemimpin di daerah itu bernama Goldo Senis. Sementara Haruto yang belum memikirkan siapa nama karakternya, kini malah kebingungan dan akhirnya meninggalkan mereka. Ketika Haruto pulang, Charlotte mendatanginya dan malah menanyakan kapan Haruto akan beraksi lagi. Mulai dari sinilah Haruto menjadi pahlawan keadilan dan memberantas penjahat yang ada di daerahnya. Itu semua ia lakukan karena ia tak mau melihat adiknya bersedih bila ia tak mau menuruti permintaannya. Lalu, Haruto kini telah berhasil membuat kopian dirinya. Namun, karena baru membuatnya, sehingga kopiannya itu masih belum terlalu mematuhinya. Haruto kemudian menemui Putri Marin dan Pangeran Laus yang datang berkunjung ke daerahnya. Melihat Haruto yang melototinya, membuat Pangeran Laus kesal dan menantang Haruto berduel. Saat berduel, Haruto sengaja mengalah karena diperintah oleh Pangeran Laus. Akan tetapi setelah diperintahkan untuk melawan balik, Haruto langsung saja mempermalukannya. Hal itu membuat Pangeran Laus kesal dan mengeluarkan sihir apinya. Namun, sihir apinya itu dapat dengan mudah dihisap oleh Haruto. Bahkan, Haruto berniat mengembalikan sihir api Pangeran Laus, yang membuat akhirnya Pangeran Laus berhenti menyerangnya. Malamnya, Haruto kembali melakukan aktivitasnya menghabisi para penjahat. Akan tetapi kali ini, ia ditemani oleh Flay yang memaksa untuk ikut. Saat menemukan penjahatnya,
Haruto kini memperkenalkan dirinya sebagai kesatria hitam. Sementara itu Flay yang melihatnya malah langsung membakarnya. Untungnya Haruto menghentikannya sebab Charlotte sedang mengawasi mereka. Ia tak mau Charlotte melihat kekerasan karena ia masihlah anak kecil. Di sisi lain, Pangeran Laos yang berada di kamarnya sangat kesal sebab telah dikalahkan oleh Haruto. Pengawalnya kemudian datang memberitahukannya untuk bersiap-siap melakukan perjamuan. Dan perjamuan itu, Pangeran Laos harus mengajak Charlotte ketika akan melakukan kunjungan esok harinya. Lalu, setelah perjamuan, Charlotte dan kopian Haruto kembali ke kamar. Charlotte memberitahu Haruto bahwa ia telah diajak untuk melakukan kunjungan bersama Pangeran Laos. Hal itu membuat Haruto akhirnya memutuskan untuk ikut juga. Ia kemudian memeriksa rute yang akan dilewati oleh Pangeran Laos dan Charlotte. Ia pun menemukan orang-orang misterius yang sedang melakukan sihir pemanggilan. Haruto lalu mendatangi mereka dan menghajar orang-orang itu. Penjahat tersebut lalu memanggil skeleton tengkorak dari lingkaran sihirnya. Namun dengan mudahnya Haruto mengalahkan mereka. Skeleton tengkorak itu ternyata bangkit kembali dan terus saja melawan Haruto. Hingga akhirnya Haruto melihat tanda merah di dada mereka dan langsung menyerangnya. Hal tersebut membuat para tengkorak itu berbalik menyerang para penjahat. Pemimpin penjahat itu kemudian mengeluarkan golem untuk melawan Haruto. Akan tetapi Haruto yang melihat tanda merah di dada golem itu lalu menyerangnya juga dan membuat golem tersebut berbalik menyerang para penjahat. Haruto menjelaskan ketika menyerang inti merah itu, ia juga sudah mengubah formula sihir para penjahat sehingga skeleton tengkorak dan golem itu kini mematuhinya dan menyerang mereka. Haruto kemudian mengancam para penjahat itu dengan mengubur mereka hidup-hidup, sehingga pemimpin penjahat itu akhirnya memberitahukan Haruto rencananya. Mereka adalah bawahan langsung dari sang ratu dan saat itu mereka sedang melakukan persiapan agar besok ketika melakukan kunjungan mereka akan menyerang Charlotte karena tujuan mereka adalah menghabisi Charlotte. Sang ratu merasa bakat dari Charlotte kelak pasti akan melampauinya. Dengan dukungan dari Goldosenis, bisa saja Charlotte akan membagi kerajaan ini menjadi dua kubu. Sebelumnya, sang ratu juga sudah menyerang mereka 2 kali, namun masih saja gagal, sehingga mereka lah yang kini harus turun tangan langsung menghabisi Charlotte. Haruto pun sadar bahwa sebelumnya serangan yang diterima oleh ayahnya dan penjahat yang menyerang Charlotte bersama ibunya pasti ulah dari sang ratu. Esoknya, Charlotte dan yang lainnya kini melakukan kunjungan kepada warga desa. Pangeran Laos kemudian menanyakan mengapa sihirnya tidak mempan kepada Haruto. Akan tetapi, ketika Haruto menjelaskannya bahwa ia hanya menggunakan sihir penguat, malah penjelasannya itu membuat mereka sangat terkejut. Lalu, setelah sampai, Haruto mendatangi ayahnya yang sedang berjaga. Haruto menanyakan apa yang ayahnya akan lakukan jika sang ratu mengincar nyawa Charlotte. Ayahnya berkata bahwa ia semalam telah mendapatkan surat dari kesatria hitam mengenai bawahan sang ratu yang akan menyerang dan sang ratu yang mengincar Charlotte. Ia tak akan bisa berbuat apa-apa jika nanti sang ratu yang turun langsung menyerang Charlotte, sebab biar bagaimanapun keberadaan sang ratu saat ini membuat kerajaan masih tenang. Sang ratulah yang kini menguasai kerajaan, sehingga jika ia mati maka pasti akan terjadi konflik. Orang-orang juga takut kepada sang ratu karena dulunya sang ratulah yang telah mengalahkan Raja Iblis. Menurut Gordo, hanya satu orang saja yang mungkin bisa menggantikan sang ratu. Namun saat ini orang tersebut masihlah anak kecil. Haruto pun mengerti bahwa yang dimaksud ayahnya adalah Charlotte dan ia juga kini akan melakukan segalanya untuk melindungi Charlotte. Di sisi lain, sang ratu kini tengah mendapatkan laporan dari para bawahannya bahwa serangan yang mereka rencanakan kali ini telah digagalkan lagi.
Sang ratu pun kesal karena itu sudah yang ketiga kalinya mereka gagal. Pengawalnya mengatakan bahwa ada seseorang yang dijuluki sebagai kesatria hitam yang selalu menggagalkan rencana mereka dalam menghabisi Charlotte. Sang ratu pun bertekad akan turun sendiri menghabisi Charlotte dan melawan kesatria hitam itu. Lalu tiba-tiba kesatria hitam muncul dan langsung membuat pengawal sang ratu pingsan. Sang ratu kemudian melancarkan sihirnya dan membuat kesatria hitam terkurung di dalam air. Namun kesatria hitam dengan mudahnya keluar dari kurungan itu. Sang ratu terus menyerang lagi dengan menembakkan sihir api yang membuat ia yakin kali ini kesatria hitam pasti akan terbakar habis. Akan tetapi kesatria hitam ternyata baik-baik saja dan tidak mengalami luka gores sekalipun. Kesatria hitam lalu berbalik menyerang sang ratu. Sang ratu berusaha menahan serangannya dengan kekuatannya. Sang ratu sangat terkejut dengan kekuatan kesatria hitam. Karena waktu melawan Raja Iblis saja kekuatannya tidak sampai seperti kesatria hitam. Sang ratu yang sudah kehabisan energi sihir akhirnya menyerang dengan pedangnya. Namun kesatria hitam juga ternyata pandai dalam memainkan pedang. Ia menangkis semua serangan sang ratu dan bahkan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, kesatria hitam memasangkan sihir rantai di leher sang ratu. Kesatria hitam mengatakan jika rantai itu dilepas dengan paksa, maka pastinya akan meledak. Untuk itu, ia meminta agar tidak mengganggu keluarga Gordosenis lagi beserta wilayahnya. Dan ia juga tak akan melepaskan rantai itu sampai kesatria hitam memaafkannya. Sang ratu pun kesal dan sedih karena keadaannya itu sama saja seperti seorang budak. 5 tahun kemudian, Haruto kini telah berumur 15 tahun. Haruto diberitahu oleh ayahnya bahwa ia akan bersekolah di ibu kota. Dan Haruto tak bisa menolaknya sebab ini adalah rekomendasi dari sang raja. Namun menurut ayahnya, sepertinya itu hasil dari hasutan Putri Marin. Haruto mungkin sudah membuat Putri Marin tertarik kepadanya sewaktu mereka datang berkunjung. Sementara sang raja sangat menyayangi anaknya Putri Marin, sehingga sang raja pasti tak akan menolak permintaan anaknya itu. Sementara Pangeran Laos juga kemungkinan akan satu kelas dengannya nanti. Hal itu membuat Haruto kesal karena sebenarnya ia sangat malas untuk pergi bersekolah dan hanya ingin mengurung diri saja di dalam kamarnya. Namun karena tak bisa menolak, Haruto akhirnya menerimanya. Lalu ayahnya menyuruh agar Haruto memilih salah satu pelayan agar nantinya Haruto bisa fokus belajar dan pelayannya saja yang akan mengurusnya. Dalam 3 bulan lagi Haruto akan pergi bersekolah. Untuk itu Haruto harus menentukan siapa pelayannya sebelum ia pergi bersekolah di ibu kota. Haruto kemudian pergi menemui kopiannya dan memberitahukannya tentang itu. Haruto ingin agar kopiannya saja yang menggantikannya pergi bersekolah nanti. Namun ia ingin agar kopiannya membuat kesalahan sehingga nanti ia bisa dikeluarkan. Agar tidak merusak reputasi ayahnya, mereka juga tidak boleh membuat masalah. Untuk itu, kopiannya hanya perlu menjadi bodoh saja sehingga sang raja akan merasa kalau ia sudah salah menilainya. Dan pastinya Haruto juga akan dikeluarkan dari sekolah. Untuk melindungi kopiannya, Haruto juga akan memasangkan pelindung di tubuh kopiannya. Karena tak bisa menolak lagi, kopiannya pun setuju untuk menggantikan Haruto. Haruto lalu pergi ke tempat persembunyiannya yang berada di pinggir danau. Karena hanya disitulah tempat ia merasa nyaman dan bisa sendirian. Namun walaupun begitu, Charlotte masih juga datang ke tempatnya untuk menonton anime. Charlotte lalu mengatakan bahwa ia sekarang sangat sulit mendatangi Haruto karena tempatnya itu jauh dari kastil. Haruto kemudian menunjukkan sihir barunya, yaitu sihir pemindahan, yang mana dengan membuat sebuah gerbang, mereka kini bisa berpindah tempat. Akan tetapi, Haruto belum mengujinya kepada makhluk hidup, sehingga mereka pun memaksa kopiannya untuk melewati gerbang itu. Lalu ketika sedang bersantai, Haruto kembali teringat untuk mencari pelayannya.
Ia kemudian keluar untuk memikirkannya karena tak mau jika Charlotte dan Flay mengetahuinya. Haruto sampai di tempat para skeleton tengkorak yang sebelumnya ia kalahkan. Semenjak mengalahkan para tengkorak itu, mereka pun terus mengikutinya. Sehingga Haruto akhirnya memberi mereka lahan untuk membangun kehidupannya. Dan yang memimpin para tengkorak itu adalah Johnny yang ditunjuk langsung oleh Haruto. Johnny mengatakan bahwa di tempat mereka sekarang terdapat banyak monster lain. Mereka adalah monster liar yang berada di wilayah Gordo dan dikumpulkan oleh Flay. Haruto merasa sepertinya Johnny bagus untuk dijadikan pelayannya, sebab Johnny sangat setia kepadanya dan juga memiliki sopan santun. Untuk penampilannya, Haruto bisa mengubahnya agar memiliki kulit. Namun, Haruto kembali mengurungkan niatnya untuk menjadikan Johnny sebagai pelayannya, sebab Johnny terus saja berbicara tanpa henti kepadanya. Haruto tak bisa mendengar hal itu setiap harinya, sehingga ia memutuskan tidak menjadikan Johnny sebagai pelayannya. Haruto merasa kalau memilih pelayan itu sangatlah sulit. Ia akhirnya pulang ke rumah untuk memikirkannya lagi. Sementara itu di tempat lain, terdapat seekor naga yang sedang diburu oleh para petualang. Naga itu kemudian bangkit kembali dan berusaha melarikan diri. Namun, karena badai salju yang terlalu deras serta sedang dalam keadaan terluka, naga itu pun tak bisa terbang lagi dan akhirnya terjatuh. Di sisi lain, Haruto mendapatkan kabar bahwa telah muncul naga besar berwarna biru di dekat perbatasan mereka. Karena takut naga itu akan muncul dan menyusup, ayahnya ingin agar Flay pergi memeriksa keadaannya. Karena Flay juga adalah iblis. Menurut informasi, naga itu dalam keadaan terluka, sehingga bila muncul pastinya akan mengamuk dan mungkin saja akan ada korban. Flay merasa jika ada naga besar berarti pastinya naga itu sudah hidup ratusan tahun. Namun sepanjang hidupnya ia tak mengetahui ada naga berwarna biru. Karena sewaktu iblis berperang melawan manusia, naga biru itu tidak muncul. Sehingga menurutnya naga itu pastinya pengecut karena hanya bersembunyi saja. Haruto dan Flay akhirnya pergi mencari naga itu. Dengan cepat mereka langsung menemukannya, serta beberapa petualang yang ingin menghabisi naga biru itu. Mereka lalu bergegas mendatangi naganya dan menghentikan para petualang yang ingin menghabisinya. Haruto lalu memulihkan luka dari naga biru, namun setelah disembuhkan, naga biru itu malah menyerangnya. Untungnya Haruto masih memakluminya karena naga biru itu mungkin saja masih waspada. Lalu, karena naga biru itu bisa berbicara, Haruto pun menanyakan siapa dirinya. Akan tetapi naga biru itu malah tidak menghiraukannya dan bertanya kepada Flay. Ia menanyakan mengapa Flay yang seorang iblis malah mengikuti manusia. Flay mengatakan bahwa Haruto adalah reinkarnasi dari Raja Iblis, sehingga ia pun mengikuti Haruto dari kecil hingga sekarang. Naga biru itu lalu bercerita bahwa ia masih bisa selamat sampai sekarang karena terus mengurung diri di dalam gua dan hanya membaca buku saja. Akan tetapi setelah beberapa lama bersembunyi, para petualang pun berhasil menemukannya. Dan terjadilah sekarang seperti yang sedang ia alami. Lalu karena sudah diselamatkan oleh Haruto, naga biru itu pun berterima kasih dan berjanji akan setia mengikuti Haruto serta mempertaruhkan nyawanya. Naga biru itu kemudian mengubah wujudnya menjadi manusia. Namun karena belum memiliki nama, Haruto akhirnya memberikannya nama, yaitu Lisa. Hal tersebut sangat disukai oleh naga biru itu karena merupakan nama yang indah. Flay lalu memberitahu Lisa bahwa ia harus menyadari kalau ialah yang pertama menjadi pelayan Haruto, sementara Lisa adalah orang yang kedua, sehingga Lisa harus mematuhinya juga karena ia adalah seniornya. Setelah itu Haruto kemudian mengajak Lisa untuk kembali ke tempatnya. Lisa akhirnya mengikuti Haruto dengan mengeluarkan sayapnya walau ia dalam wujud manusianya. Saat sampai di rumahnya, Haruto langsung memperkenalkan Lisa kepada keluarganya, yang mana ayahnya tidak mempermasalahkan jika Lisa yang merupakan naga biru tinggal di kastilnya. Asalkan Lisa harus memenuhi aturan
yang ada di kastilnya. Flay kini akan membimbing Lisa menjadi seorang pelayan, mulai dari menyapu halaman rumah, mencuci piring, serta memasak makanan. Akan tetapi, Lisa ternyata bisa dengan cepat mengetahui semua pekerjaan pelayan. Bahkan, masakan yang ia buat sangat disukai oleh keluarga Gordo. Untuk itu, Lisa akhirnya ditunjuk sebagai pelayan pribadi Charlotte. Lisa yang mengetahui dasar-dasar dari sihir, kini mulai mengajari Charlotte cara menggunakan sihir. Ia juga menunjukkan teknik menggunakan sihir yang ada di buku perpustakaan, sehingga membuat Charlotte dengan cepat bisa menggunakan sihir. Sementara Lisa, walaupun sedang mengajari Charlotte, ia juga tetap menjalankan pekerjaannya. Hal itu membuat Haruto tersadar kalau Lisa sepertinya pelayan yang ia cari selama ini. Namun Haruto merasa tak ingin memisahkan Charlotte dan Lisa yang baru saja menjadi akrab. Hingga akhirnya ia memutuskan akan membuat gerbang menuju kamarnya dan kastil ayahnya. Sehingga bila Lisa selesai melayaninya, ia bisa langsung kembali ke kastil. Haruto pun senang karena ia kini telah memecahkan masalah pelayannya. Lalu ketika sedang di rumahnya, Haruto memberitahu Charlotte bahwa minggu depan ia akan pergi bersekolah di ibu kota. Charlotte sangat terkejut karena menurut informasi yang ia tonton di anime, di sekolah itu terdapat OSIS yang tidak resmi, terjadinya duel sihir, bahkan adanya teroris. Untuk itu, ia menyuruh Lisa membatalkan semua kegiatannya hari ini dan ia ingin semua kesatrianya berkumpul. Karena ia mau mengadakan rapat meja bundar secepat mungkin. Semua anggota rapat meja bundar kini telah berkumpul. Mereka adalah Johnny, Lisa, Flay, serta golem yang sebelumnya dikalahkan oleh Haruto. Charlotte kemudian menyampaikan kepada mereka bahwa mulai minggu depan kakaknya akan bersekolah di ibu kota. Ia tak tahu mengapa Haruto ingin bersekolah, padahal sebelumnya ia pernah menanyakan tentang sekolah kepada Haruto. Namun Haruto menjawab bahwa sekolah adalah tempat yang berbahaya dan mengerikan. Dari anime yang ia tonton, di sekolah itu terdapat banyak teroris yang sering melakukan duel sihir, serta teroris itu pastinya organisasi besar yang akan menghancurkan seluruh negeri. Untuk itu, kemungkinan Haruto sudah mengetahuinya dan berencana masuk ke dalam sekolah agar bisa membasmi para teroris. Charlotte ingin agar nantinya Flay, Lisa, dan dirinya harus ke ibu kota mencari informasi. Sementara Johnny dan Golem menjaga tempat mereka dan harus memperkuatnya. Lisa kemudian melaporkan hasil rapat mereka kepada Haruto, serta menanyakan apakah memang betul Haruto akan melawan organisasi raksasa. Haruto yang tak ingin melukai perasaan Lisa akhirnya membenarkannya. Dalam momen ini, ia juga langsung mengajak Lisa ikut bersamanya dengan alasan memberikannya misi untuk melindunginya di ibu kota. Lisa pun langsung menerima misi yang diberikan kepadanya. Sementara itu Charlotte menemui Flay dan menanyakan apakah Flay bisa terbang. Flay mengatakan bahwa terbang adalah hal mudah baginya. Akan tetapi ia masih belum terbiasa melakukannya. Namun setelah menunjukkannya kepada Charlotte, ternyata yang ia lakukan bukanlah terbang, melainkan hanya melompat saja. Charlotte yang melihatnya merasa kalau Flay sangatlah hebat. Ia pun ingin agar segera diajari sihir terbang. Akan tetapi, tiba-tiba ibunya datang dan menanyakan apa yang Charlotte akan lakukan. Setelah mengetahui Charlotte ingin mempelajari sihir terbang, ia pun langsung melarangnya karena Charlotte masihlah anak kecil. Hal itu membuat Charlotte sangat bersedih. Melihat Charlotte yang sedih, Flay kemudian bergegas menemui Haruto dan meminta bantuan agar Charlotte bisa terbang. Haruto pun memberikan sebuah pesawat mainan sehingga Charlotte bisa menaikinya. Sementara itu, di kerajaan, Putri Marin datang ke kamar Pangeran Laus dan memberitahukannya bahwa Haruto kini akan datang ke ibu kota. Putri Marin lalu menanyakan mengapa Pangeran Laus sangat ingin sekali agar Haruto bersekolah di ibu kota. Ia sampai menyuruhnya untuk meminta rekomendasi dari sang raja.
Pangeran Laos mengatakan bahwa semenjak kekalahannya melawan Haruto, ia terus melatih sihirnya serta ilmu berpedangnya. Namun setiap kali ia berlatih, ia merasa kalau jarak kekuatannya dengan Haruto malah semakin jauh. Untuk itu, ia ingin Haruto datang bersekolah di ibu kota agar ia bisa mengamati kekuatan Haruto dari dekat. Sebelumnya, ia juga sempat mendengar bahwa di daerah tempat tinggal Haruto terdapat kesatria hitam yang dirumorkan bisa mengalahkan seekor naga dengan sangat mudah. Lalu, tiba-tiba sang ratu datang menghampiri mereka. Ia mendengar Pangeran Laos yang sedang membicarakan kesatria hitam. Putri Marin yang ingin menatap sang ratu malah membuat sang ratu marah. Sebab sang ratu berpikir Putri Marin ingin menertawakannya atas kalung di lehernya. Sang ratu kemudian menyuruh Pangeran Laos untuk menggali informasi semaksimal mungkin tentang kesatria hitam kepada Haruto. Dan setelah mendapatkan informasinya, Pangeran Laos harus segera memberitahukannya. Di sisi lain, waktu Haruto untuk berangkat ke ibu kota kini telah tiba. Sebelumnya, Haruto sudah pergi ke ibu kota dan membuat gerbang di hutan dekat dengan ibu kota, sehingga ia kini bisa dengan cepat sampai di ibu kota. Namun setelah melewati gerbangnya, Haruto melihat ada sekelompok orang yang sedang diserang binatang iblis. Haruto akhirnya berubah menjadi kesatria hitam dan bergegas menyelamatkannya. Salah satu orang yang berada di kelompok itu, yaitu Iris, kemudian mencoba menghentikan serangan binatang iblis tersebut. Akan tetapi, karena tak bisa menahan serangan binatang iblis itu, membuat kesatria hitam akhirnya turun tangan. Setelah itu, kesatria hitam mengobati luka dari Iris serta memperbaiki kereta kuda mereka yang telah rusak. Iris pun sangat berterima kasih kepada kesatria hitam karena sudah membantunya. Ia berjanji akan membalas kebaikan kesatria hitam suatu hari nanti. Lalu, kesatria hitam membawa binatang iblis itu dan memberinya makanan. Karena menurut Lisa, binatang iblis itu menyerang manusia karena sedang kelaparan. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Haruto menanyakan mengapa Lisa terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Menurut Lisa, sepertinya Iris terasa aneh baginya dan seperti mengingatkan ia pada sesuatu. Saat sampai di ibu kota, Haruto langsung ke sekolahnya dan melakukan pendaftaran ulang. Haruto juga diharuskan menjawab soal yang begitu banyak. Hal itu membuat Haruto kelelahan dan bergegas kembali ke tempatnya dengan membuat gerbang ke dalam kamar asramanya menuju rumah santainya. Ketika sampai di rumah santainya, Haruto menyuruh Flay agar membuatkannya makanan. Namun Charlotte mengatakan agar mereka membelikannya saja makanan di ibu kota. Haruto kemudian membuat telinga dan ekor Flay tidak kelihatan sama seperti yang ia lakukan pada tanduk Lisa. Ia melakukan itu agar Flay dan Lisa tidak ketahuan kalau mereka adalah ras iblis. Lalu setelah masuk ke ibu kota, mereka langsung makan bersama di sebuah restoran. Dan ketika telah selesai, Charlotte seketika menunjukkan peta ibu kota di atas meja. Ia ingin agar mereka menjelajahi ibu kota karena menurutnya memahami kondisi geografis ibu kota merupakan keuntungan mereka bila nanti harus menghadapi teroris. Mereka akhirnya berpisah dan melakukan penjelajahan di ibu kota. Namun, di tengah penjelajahan mereka, Charlotte malah tak sengaja menabrak Iris. Iris yang melihat Haruto merasa sepertinya ia pernah bertemu dengannya. Akan tetapi, Haruto mengatakan bahwa mereka baru saja bertemu dan mungkin saja Iris salah orang. Lalu ketika Iris pergi, Charlotte mengatakan kepada Haruto bahwa ia merasakan ada sesuatu yang aneh kepada Iris. Namun, keanehan itu tak bisa ia jelaskan. Esoknya, Haruto kemudian pergi ke sekolah untuk melakukan tes. Salah satu profesor meminta Haruto untuk menjawab beberapa soalnya, yang mana hal itu langsung dimanfaatkan oleh Haruto karena ia berniat akan menjawab soal-soal itu dengan jawaban yang salah. Sehingga ia nanti bisa dikeluarkan karena ternyata Haruto tidaklah pintar. Saat menjawab soalnya, Haruto mulai menjawab soalnya dengan asal-asalan. Akan tetapi, ia menjawab beberapa soal dengan serius agar
ia tidak dicurigai sedang sengaja membuat kesalahan. Setelah menjawab soalnya, Haruto dibawa ke sebuah ruangan untuk mengukur kekuatan sihirnya. Di dalam ruangan tersebut terdapat Profesor Lucynel yang sudah menunggunya. Lucynel kemudian memeriksa hasil tes Haruto dan seketika membuat ia terkejut. Ia pun langsung menyuruh Haruto agar mengukur kekuatan sihirnya. Haruto ternyata memecahkan barang pengukur energi sihir. Ia berpikir kalau Lucynel pastinya akan marah dan mengusirnya keluar dari sekolah. Akan tetapi, Lucynel malah terlihat senang karena Haruto menghancurkan kristal sihirnya. Ia merasa kristalnya tak bisa menampung kekuatan sihir Haruto sehingga kristalnya itu hancur. Sedangkan soal-soal yang ia berikan kepada Haruto merupakan soal yang sulit. Bahkan penyihir kerajaan saja belum tentu bisa menjawabnya. Sementara Haruto menjawab soalnya dengan benar. Untuk itu, ia ingin menjadikan Haruto sebagai murid bimbingannya. Namun Haruto menolak tawaran Lucynel dan langsung pulang. Haruto lalu memberitahukan kopiannya bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia malah menjawab soal yang diberikan kepadanya dengan jawaban yang benar, sehingga misi mereka untuk keluar dari sekolah masih harus dilanjutkan. Untuk itu, Haruto meminta kopiannya harus menggantikannya besok saat upacara masuk sekolah dimulai. Esoknya, sebelum pergi ke sekolah, Charlotte memberikan senjata kepada kopian Haruto, sebab kopian Haruto tidaklah memiliki kekuatan sihir. Namun, ingatan Haruto dan kopiannya itu tetaplah sama, sehingga kopian Haruto bisa mengingat apa yang sebelumnya sudah dilakukan Haruto. Kopian Haruto bergegas untuk kembali ke asramanya. Namun, ia malah bertemu dengan Halpen yang saat itu sedang menegur Iris. Haruto yang berniat kabur malah tak sengaja menabrak Iris. Halpen pun semakin marah karena mereka berdua tidak memberikan hormat kepadanya. Kopian Haruto yang tak ingin terlibat lebih jauh lagi kemudian berusaha melarikan diri. Akan tetapi hal itu membuat Halpen semakin marah dan menyerang kopian Haruto. Untungnya Haruto sudah memberikan sihir pertahanan kepada tubuh kopiannya, sehingga serangan yang diberikan oleh Halpen sama sekali tidak terasa bagi kopian Haruto. Halpen kini semakin marah dan berniat menyerang Haruto dengan kekuatan penuh. Kopian Haruto lalu menembakkan senjata yang diberikan kepadanya dan bergegas pergi. Saat di kamar, ia melaporkan kepada Haruto apa yang sudah terjadi. Haruto lalu menyuruh kopiannya untuk beristirahat. Tak lama kemudian, seorang wanita datang mengantarkan surat kepada Haruto, yang mana surat tersebut dikirim oleh Halpen yang berisikan tentang tantangan duel sihir kepada Haruto. Haruto tak bisa menolak duel itu karena Halpen juga merupakan seorang bangsawan. Jika menolaknya, maka Haruto akan mempermalukan ayahnya yang juga seorang bangsawan. Sementara itu Iris pergi menemui Halpen dan meminta agar membatalkan duelnya, sebab yang terjadi sebelumnya adalah karena kesalahannya bukan kesalahan Haruto. Halpen bersedia membatalkannya asalkan Iris harus melepaskan semua pakaiannya. Haruto ternyata mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia kemudian mendatangi kediaman Halpen dengan menjadi kesatria hitam. Kesatria hitam lalu menanamkan sihir pengekang di tubuh Halpen. Ia ingin agar Halpen membatalkan duel sihirnya dengan Haruto. Karena kondisi Halpen yang sekarang tidak memungkinkan untuk melakukan duel, sihir pengekang yang ditanamkan kepadanya tak akan bisa terlepas sampai ia melepaskannya. Serta Halpen juga tak boleh menggunakan sihir. Karena bila menggunakan sihir, maka sihir pengekangnya akan aktif dan membuat benda di tubuhnya itu semakin mengekangnya. Esoknya, ketika pergi ke sekolah, Haruto kini mulai dibicarakan oleh para siswa, sebab Haruto sudah mengalahkan Halpen hanya dalam sekali serang saja. Haruto akhirnya memutuskan untuk segera pulang ke kamarnya. Namun, ia dicegat oleh Profesor Lucynel yang kembali mengajaknya untuk masuk ke dalam bimbingannya. Lucynel menjelaskan dalam akademi mereka terdapat 2 kurikulum dan Haruto
harus masuk salah satunya. Yang pertama adalah jurusan kesatria dan yang kedua merupakan jurusan peneliti. Ia tahu kalau Haruto suka dengan sihir kuno sehingga ia ingin agar Haruto masuk ke dalam bimbingannya. Namun, tiba-tiba Pangeran Laus datang menghampiri Haruto. Bersamaan dengan itu, Putri Marin juga datang menemui Haruto. Mereka berdua kemudian mengajak Haruto agar bergabung dengan kelasnya. Akan tetapi, Lucines menghentikan mereka karena ia ingin agar Haruto menjadi bimbingannya. Hingga tiba-tiba, Iris datang juga dan ingin berbicara dengan Haruto. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Haruto dan bergegas pergi meninggalkan mereka. Lalu Iris menanyakan kepada Haruto mengapa Haruto yang sekarang dan yang kemarin itu terasa seperti orang yang berbeda. Haruto pun merasa sepertinya Iris bisa membedakan dirinya dengan kopiannya. Haruto kemudian mempertanyakan bagaimana Iris bisa membedakannya. Iris mengatakan bahwa Haruto yang ia temuin kemarin sama sekali tidak terasa kekuatan sihirnya. Sementara Haruto yang sekarang energi sihirnya sangat kuat seperti ingin menghempaskan dirinya. Haruto pun memberitahunya agar Iris menganggap Haruto yang kemarin dan yang sekarang itu sama saja, karena ia tak akan menjelaskan lebih detail lagi tentang pertanyaannya itu. Iris kemudian meminta maaf karena sebelumnya sudah melibatkan Haruto dalam masalahnya. Ia juga meminta agar Haruto mau berteman dengannya, sebab dari dulu hingga sekarang ia sama sekali tak pernah berinteraksi dengan orang lain karena ia selalu ditelantarkan oleh orang tua yang merawatnya. Mendengar kisah hidup Iris membuat Haruto akhirnya mau berteman dengannya. Sementara itu, Lisa yang sedang berendam bersama dengan Play mempertanyakan mengapa Play sangat ingin berada di sisi Haruto terus. Play mengatakan bahwa dulunya Raja Iblis memberikan tugas kepadanya untuk menyatukan ras iblis yang ada di sekitar mereka, sebab ia dan Raja Iblis dulunya adalah sahabat. Menurut Flay, Raja Iblis merupakan orang yang baik dan selalu memikirkan ras iblis. Karena kebaikannya itu, ia sering berselisih dengan iblis lainnya. Sebab Raja Iblis juga ternyata berperilaku baik terhadap manusia. Impian Raja Iblis adalah menyatukan ras iblis dan ras manusia agar bisa hidup berdampingan. Sebelumnya, ketika Raja Iblis bertarung melawan Putri Kilat tanpa sebab apapun, Raja Iblis menyuruh semua ras iblis untuk pergi. Flay yakin Raja Iblis pasti telah lama merencanakannya. Raja Iblis ingin mati dan bereinkarnasi menjadi manusia. Dengan menjadi manusia, Raja Iblis akan mengubah sikap manusia terhadap ras iblis. Namun ironisnya, Raja Iblis malah terlahir kembali dari rahim Putri Kilat yang mengalahkannya. Haruto sudah kehilangan ingatannya tentang hidupnya dulu sebelum bereinkarnasi. Menurut Flay, Raja Iblis sengaja melakukan hal itu agar membuang sisi naibnya. Raja Iblis juga sering menyingkat nama para ras iblis. Hal itulah yang membuat ia terkejut ketika Haruto memberikan ia nama. Di momen itulah ia yakin kalau Haruto adalah reinkarnasi Raja Iblis. Ia pun hampir saja kelepasan menyebutkan nama Raja Iblis sewaktu belum bereinkarnasi. Lisa yang sudah dari dulu bersembunyi di dalam gua tidak mengetahui siapa nama Raja Iblis sebelumnya. Flay mengatakan bahwa Lisa tidak boleh sembarangan menyebutkan nama Raja Iblis, dan nama Raja Iblis sebelum bereinkarnasi adalah Iris. Sementara itu Iris yang sedang bersama Haruto merasa senang karena ia kini sudah mendapatkan teman pertamanya. Lalu karena sudah berteman, Haruto pun ingin agar mereka berdua masuk di kelas yang sama. Namun karena Iris masuk ke dalam kelas Lucinel, Haruto terpaksa harus juga masuk ke dalam kelas Lucinel. Esoknya sebelum berangkat ke sekolah, Charlotte memberitahukan Haruto tentang jadwal yang sudah ia susun. Menurut Charlotte, Haruto pasti akan masuk di kelas C. Hal itu dilihat berdasarkan nilai ketika Haruto mengerjakan soal ujian masuk. Namun, Haruto juga masih bisa naik ke kelas A dengan memperbaiki nilainya, dan setiap akhir bulan akan ada selalu perombakan kelas. Charlotte yakin dengan kemampuan Haruto, pastinya untuk naik ke kelas A sangatlah mudah.
Akan tetapi, Haruto sebenarnya tak ingin bila harus naik lagi ke kelas A karena para guru pasti akan berekspektasi kepadanya. Haruto lalu tersadar untuk memanfaatkan momen tersebut karena jika ia menjatuhkan ekspektasi dari para gurunya, pastinya ia akan dikeluarkan. Saat masuk di kelasnya, Haruto langsung diperhatikan oleh teman-teman kelasnya sebab rumor ia telah mengalahkan Halfen kini sudah tersebar. Gurunya kemudian menjelaskan bahwa untuk kelas C yang berada di tengah-tengah kelas, kemungkinannya mereka bisa naik kelas atau turun kelas. Untuk itu, ia akan langsung memberikan mereka tes. Haruto pun senang karena ia berniat akan menjawab soalnya dengan asal-asalan. Akan tetapi, ketika ia melihat soalnya, ternyata soal tersebut sangatlah gampang baginya. Sebab soal itu sebelumnya, ia sudah mempelajarinya bersama dengan Charlotte. Namun, menurut Haruto, gurunya sepertinya sengaja memberikannya soal yang gampang. Jika ia menjawab asal-asalan, pastinya rencananya akan dicurigai. Untuk itu, ia akan menjawab soalnya dengan seadanya saja. Setelah memeriksa soalnya, gurunya mengatakan bahwa mereka semua mendapatkan nilai rata-rata 20 poin saja karena memang soal yang ia berikan terhitung sulit. Sebab kelas B saja nilai tertinggi yang didapatkan hanyalah 50 poin. Namun di kelas mereka sekarang ada seseorang yang mendapatkan nilai 60 poin, yaitu Haruto. Untuk itu, gurunya akan merekomendasikan Haruto naik ke kelas A. Saat masuk ke kelas A, Haruto langsung disambut oleh Pangeran Laus dan Iris. Tak lama kemudian, gurunya masuk dan memulai pelajaran mereka. Akan tetapi ketika menjelaskan tentang atribut sihir kepada murid-muridnya, gurunya terkejut karena Haruto mengetahui tentang atribut tersembunyi. Padahal itu adalah penelitian dari akademi yang belum dipublikasikan. Melihat Haruto yang penuh dengan potensi, gurunya lalu mengajak Haruto untuk menjadi bimbingannya. Akan tetapi Haruto langsung menolaknya karena ia tak mau kerepotan nantinya. Besoknya, kini giliran Kopian Haruto yang akan berangkat ke sekolah. Kopian Haruto dan Iris kini pergi menemui Lucynel dan memberikan formulir pendaftaran mereka. Lalu, tiba-tiba Haruto mendengar suara teriakan dan ternyata itu adalah Halfen. Lucynel menjelaskan bahwa Halfen sudah dari kemarin berada di labnya. Halfen ingin agar Lucynel menghancurkan sihir yang ada di tubuhnya. Namun, menurut Lucynel, di tubuh Halfen terdapat sebuah benda yang selalu mengekangnya. Bila benda tersebut terus dialiri energi sihir. Lucynel mengatakan bahwa sihir tersebut tidaklah memiliki elemen apapun karena bisa bertahan lama, sehingga ia menyimpulkan kalau sihir tersebut pastinya sihir kuno. Iris pun terkejut karena di era modern sekarang ternyata masih ada yang bisa menggunakan sihir kuno. Lucynel kemudian membangunkan Halfen dan menanyakan siapa yang melakukan itu kepadanya. Akan tetapi, Halfen sama sekali tidak mengetahuinya karena waktu itu ia hanya melihat orang yang berpakaian serba hitam. Lucynel lalu mengatakan bahwa jika mendengar ciri-cirinya, sepertinya itu adalah kesatria hitam yang berasal dari daerah Haruto. Ia curiga sepertinya Haruto lah orang di balik kesatria hitam itu. Untungnya Haruto yang sedang mengawasi kopiannya datang tepat waktu, sehingga Lucynel tidak lagi mencurigai Haruto. Kesatria hitam memberitahu Halfen untuk segera membatalkan duelnya dengan Haruto. Ia akan melepaskan sihir pengekangnya jika Halfen sudah membatalkannya. Lalu ketika kesatria hitam akan pergi, Lucynel langsung menangkapnya. Lucynel memberitahu kesatria hitam bahwa ia pasti tak akan bisa melepaskannya, sebab sihirnya itu sangat kuat sehingga butuh energi yang kuat untuk membukanya. Namun, kesatria hitam dengan mudahnya melepaskan sihir pengekang Lucynel. Setelah kesatria hitam pergi, mereka kemudian mengadakan pesta menyambut Haruto dan Iris yang telah bergabung ke dalam penelitian Lucynel. Sementara itu Halfen yang sudah berada di rumahnya kini sangat kesal sebab rencana yang sudah ia buat selama ini untuk menjadikan ayahnya raja selanjutnya kini
Halpen telah kembali ke bentuk normalnya. Namun, tingkah laku Halpen kini menjadi sangat aneh. Esoknya, Flay dan Lisa pergi ke ibu kota untuk mencari informasi. Setelah mendapatkan informasinya, mereka kemudian melaporkannya kepada Charlotte, yang mana sang raja dan sang ratu ternyata sedang tidak akur sehingga membuat para bangsawan resah. Charlotte menyimpulkan sepertinya ada yang memerintahkan Halpen untuk menyerang Haruto karena mereka telah menyadari kekuatan dari Haruto. Mungkin saja mereka ini adalah organisasi jahat yang berada di balik sekolah. Untuk itu, mereka harus membantu Haruto dengan cara mereka harus masuk menyusup ke dalam sekolah serta mencari informasi tentang organisasi jahat tersebut.